halu pacaran sama artis Korea. Setuju. Dan sumber obrolan kita hari ini datang dari sebuah cuplikan transkrip video YouTube yang dikirim ke meja kita dari saluran Budaya Memahami. Judulnya aja udah bikin gue ngakak sih. Bahwa setinggi apapun jabatannya di ekskul, Sengatur apapun dia di lapangan, pada akhirnya kalian semua tetap anak kecil yang bakal lari ketakutan kalau emak lo udah nelpon nyuruh pulang mandi. Bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga, bumi udah mumpul giliran adu gosip. Loh, iya lo yang lagi dengerin. Sini narik bangku kosong di sebelah gue. Duduk bareng kita nih di kantin. sedot dulu tuh es tehnya, mumpung masih dingin kan? Nah, bener. Santai aja karena obrolan kita hari ini tuh bakal bikin lo nostalgia parah. Lo bayangin ya, umur lo masih 13 tahun, terus disuruh bawa alat musik segede gaban di tengah lapangan yang panasnya minta ampun. Ditambah lagi diomelin sama kakak kelas yang... Yang sok galak. Terus pelarian mental lo cuma satu, halu pacaran sama artis Korea. Klasik banget itu sih. Masa-masa ekskul zaman SMP emang selalu punya dramanya sendiri. Benar banget. Makanya di sesi gibah bermanfaat kita hari ini, kita nggak cuma bahas ekskul sebagai tempat unjuk bakat, tapi sebagai ibaratnya tuh simulasi paling liar dari kerasnya dunia nyata. Setuju. Dan sumber obrolan kita hari ini datang dari sebuah cuplikan transkrip video YouTube yang dikirim ke meja kita dari saluran Budaya Memahami. Judulnya aja udah bikin gue ngakak sih. Judulnya Bumi Satu Pengen Pacar Korea, kata Elvina. Pakai tanda seru banyak banget. Iya. Dan ini adalah debut liputan marching band atau drum band buat saluran mereka kan. Narasumbernya itu si Elvina, anak kelas 8. Pas gua baca transkripnya, asli berasa kayak lagi dengerin temen sendiri curhat habis latihan drum band sambil nyemilin cireng di pinggir lapangan. Karena memang gaya bahasanya santai banget. Lewat sudut pandang Elvina ini, kita beneran dikasih semacam, ya akses jalur belakang lah. Akses VIP buat ngintip peta politik drum band. Mulai dari dinamika pertemanan, urusan asmara yang ujungnya halu, sampai ke hierarki pengurus yang kelakuannya ajaib-ajaib. Kalau dari kacamata saya sih, kejujuran Elvina ini menarik banget buat diulik. Kita jadi bisa lihat gimana remaja usia segitu ngerespon lingkungannya, ngebangun identitas, dan beradaptasi sama tekanan. Tekanan dari senior dan pelatih yang perfeksionis ya. Betul, dan juga tekanan dari teman sebaya. Itu kan fase yang lumayan berat ya buat anak kelas 8. Oke, mari kita bedah satu-satu obrolan bareng Elvina ini. Kita mulai dari awal banget dia masuk ekskul. Dia bilang dia tuh udah ikut dari awal kelas 7. Dan tebak, cinta pertamanya di ekskul apaan? Pasti bukan manusia kan? Benar. Bukan kakak kelas ganteng yang megang drum, tapi alat musik belira. Cinta pertamanya alat musik dong. Itu menunjukkan ketertarikan yang murni sama kegiatannya sih di awal. Iya, di awal. Tapi pas dia naik ke kelas 12, posisinya makin, bisa dibilang curang dan ribet abis. Oh, yang dia rangkap jabatan itu ya? Nah, itu. Dia sekarang statusnya official atau pengurus resmi, tapi kerjaannya double. Bayangin aja, dia disuruh megang bendera buat koreografi sekaligus megang alat musik. Luar biasa sibuknya itu. Belum lagi di transkrip ada penyebutan soal Project Ohus yang misterius. Sama ini nih, permintaan maaf tiba-tiba ke Pak Ganta. Pas diwawancara, dia bilang, "Maaf ya Pak Ganta." Terus buru-buru klarifikasi, Pak Ganta tuh bukan kambing ya. Sumpah gue ketawa bacanya. Itu tipikal inside joke anak tongkrongan sekolah banget sih. Iya kan? Kayak ada rumor di sekolah yang nyamain guru atau pelatih sama hewan tertentu. Betul. Dia sadar lagi direkam, jadi buru-buru ralat biar nggak kena masalah. Tapi balik ke soal peran gandanya tadi, ini sebenarnya fenomena yang sangat menarik buat dibahas. Menarik gimana? Kalau menurut gue ini mah murni penjajahan terselubung. Penjajahan gimana maksudnya? Ya lo pikir aja, anak seumur gitu disuruh lari-lari bawa bendera, terus mukul alat musik juga. Ini tuh persis kayak temen sekelompok kita zaman SMP yang ngetikin makalah dari awal sampai akhir. Terus dia juga yang disuruh presentasi di depan kelas. Nah, iya. Si tulang punggung kelompok yang dimanfaatin teman-temannya. Kenapa sih anak SMP mau-maunya ngambil beban seberat itu? Apa karena mereka takut nolak senior aja? Pandangan lo agak sinis ya, tapi gue paham maksudnya.
emang ada elemen takut sama otoritas senior. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, di usia segitu, mereka ini lagi dalam fase pencarian identitas yang masif banget. Oh, maksudnya butuh pengakuan gitu? Persis. Waktu Elvina bilang cinta pertamanya Belira, itu bukan sekedar suka suaranya doang. Itu momen dia nemuin rasa kepemilikan. Jadi kayak, ini alat gue nih, gitu ya? Iya, lalu pas di kelas 8, dia ambil tanggung jawab berlapis sampai ngurusin proyek OHUS segala. Yang namanya kedengaran lebay banget ya buat ukuran anak sekolah. Banget. Tapi bagi mereka itu penting. Itu bentuk evolusi loyalitas. Dari yang awalnya cuma loyal ke satu alat musik, berubah jadi dedikasi ke seluruh tim drum band. Mereka mau nanggung beban itu karena disitulah mereka merasa punya peran vital. Ah, gue ngerti sekarang. Biar dibilang, wah, kalau nggak ada Elvina, hancur nih formasi kita, gitu kan? Betul, pengakuan eksistensi itu sangat krusial buat anak umur 13 tahun. Masuk akal sih. Tapi tetap aja, ngerjain itu semua sambil ngelewatin masa puber yang emosinya lagi labil-labilnya, gila juga. Pasti capek banget secara mental dan fisik. Makanya, kalau logikanya nih, lu udah dedikasi tinggi, capek-capean di lapangan. Lo pasti butuh sandaran hati dong buat penyemangat. Cinlok atau cinta lokasi itu biasanya wajib ada di ekskul. Seharusnya begitu, sebagai kompensasi rasa capek. Tapi pas Elvina ditanya ada nggak cowok drum band yang dia taksir, jawabannya pedes banget. Dia dengan santainya bilang, nggak ada yang menang, sombong amat, Penolakan yang sangat mentah dan lugas ya. parah pedesnya. Berasa nggak ada cowok lokal yang lolos standar dia. Terus pas dikorek lagi, ternyata hatinya udah diisi sama idol K-pop. Dia nyebut nama Jisung. Ah, pelarian ke idola virtual. Iya, walaupun, bentar, di tengah obrolan itu dia sempat keceplosan. Katanya ada cowok lain di Bali, tapi topik cowok Bali ini buru-buru banget ditutup sama dia. Soalnya itu rahasia negara. Jadi ada sosok nyata yang disembunyikan. Benar. Nah, ini gue mau nanya ke lo. Kenapa sih anak sekolah sering banget pasang standar setinggi langit pakai idol Korea kayak Jisung cuma buat ngehindarin cowok-cowok asli di sekitar mereka? Lensa nyata itu penuh resiko dan canggung banget. Dengan ngefans sama Jisung, mereka bisa ngerasain emosi romantis tanpa harus berhadapan sama resiko ditolak atau kecanggungan pacaran beneran di sekolah. Wait. Gue agak kurang setuju kalau dibilang murni cuma buat hindarin patah hati. Bukannya anak SMP sekarang emang gengsinya aja yang tinggi? Gengsi gimana maksudnya? Ya lu bayangin aja cowok-cowok drum band seumuran mereka habis latihan siang bolong tuh bentukannya kayak apa? Bajunya lepek, bau matahari, keringetan parah, kelakuan masih pecicilan. Ya, standar kebersihan remaja laki-laki emang kadang masih kurang. Nah kan, jelas kalah telak sama Jisung yang di layar HP selalu wangi, glowing, dan sopan. Jadi ini beneran soal takut patah hati atau emang standar estetika mereka yang udah ketinggian gara-gara kebanyakan nonton drakor? Estetika pasti ada pengaruhnya, gue nggak membantah itu. Tapi perhatiin deh petunjuk dari Elvina sendiri. Kalau ini cuma soal jijik sama keringet cowok lokal, kenapa dia sampai keceplosan nyebut cowok Bali tadi? Oh iya ya, cowok rahasia itu. Keberadaan cowok Bali ini ngebuktiin kalau naluri ketertarikan mereka ke lawan jenis di dunia nyata tuh tetap ada. Cuma, mereka jadiin Jisung ini sebagai ibaratnya tameng. Tameng buat panggung depan ya? Betul. Biar kalau digodain temen, mereka punya jawaban yang keren dan aman. Sementara cowok incaran aslinya dijaga privasinya mati-matian, biar nggak jadi bahan gosip yang bisa ngancurin reputasi dia di sekolah. Nggak diketawain tongkrongan. Tepat sekali. Itu mekanisme pertahanan diri yang sangat cerdas. Oke. Kalau cowok ekskul bau matahari tadi bukan alasan dia betah, dan cowok incaran aslinya masih dirahasiain, terus apa dong yang bikin Elvina ini betah banget di drum band? Katanya dia mau lanjut terus sampai kelas 9 loh. Nah, ini bawa kita ke elemen yang paling penting. Kalau bukan karena asmara, hal apa lagi yang biasanya nahan anak sekolah di sebuah organisasi yang capeknya minta ampun? Ya pasti temen lah, geng seperjuangannya kan? Yaps, kekuatan persahabatan perempuan. Atau female friendship. Di transkrip tuh kerasa banget kalau kekuatan trio mereka ini solid abis. Elvina bilang dia selalu bertiga. Kalau berdua doang, katanya jangan ditanya lah, alias kurang lengkap rasanya. Formasi ganjel yang sempurna buat geng sekolah. Kita sampai dikenalin sama anggotanya. Yang pertama ada Gek Chan yang nama lengkapnya panjang bener. Anak Agung istri Cantika Pratlaksmi, dia ini main tenor. Terus ada candaan soal namanya juga kan? Iya, gara-gara ada kata istri di namanya,
Suka diledekin, udah ada suami belum? Receh banget kan obrolan anak SMP? Sangat khas. Lalu anggota ketiganya siapa? Satunya lagi namanya Komang Pavita. Yang lucu, Pavita ini punya huruf A di tengah namanya yang dia rahasiain banget, nggak mau dikasih tahu. Pavita ini main snare bareng temen lain yang namanya Diana. Dan alasan utama Elvina bertahan di ekskul itu murni buat mereka kan? Betul. Dia bilang pengen ada kenal-kenalan lagi dikit sebelum lulus nanti. Buat nyari kenangan lah. Tapi gue tuh ngeliat formasi Elvina, Gekchan, sama Pavita ini bukan sekedar geng main biasa. Oh iya, analogi lo apa nih kali ini? Ibaratnya tuh mereka ini kayak formasi band indie legendaris atau squad superhero gitu loh. Senjatanya beda-beda. Elvina bawa belira sama bendera, Gengchan manggul tenor yang berat, Pavita mukul snare. Tapi mereka dipersatukan oleh penderitaan yang sama di lapangan. Nah, pas latihan mereka mencar, fokus dimarahin pelatih masing-masing. Tapi pas istirahat mereka kumpul. Mereka ini bertiga ibarat shock breaker atau peredam kejut. Analogi peredam kejut itu bagus banget. Iya kan? Mereka nyerap semua stres, omelan senior, capek fisik, biar mental mereka nggak hancur lebur. Dan dalam sosiologi, itu benar-benar merangkum fungsi komunitas mikro di dalam komunitas makro. Ekskul drum band ini kan wadah besarnya ya? Yang anggotanya bisa puluhan atau ratusan orang itu kan? Betul. Dan buat anak remaja, wadah sebesar itu tuh terlalu mengintimidasi. Nggak ngasih rasa aman secara emosional, disitulah teman gosip kelompok kecil mereka menjadi semacam lem pengikat. Jangkar kewarasan lah ibaratnya. Tepat. Tanpa peredam kejut ini, tekanan buat ngehafal nada, baris berbaris yang ketat, dan urusan senioritas pasti bakal bikin mereka nyerah di bulan pertama. Benar. Mereka cuma butuh teman buat ngumpat bareng sama nangis bareng di pojokan kantin. Loyalitas mereka ujungnya bukan ke sekolah, tapi ke teman di sebelahnya. Setuju banget. Nah, ngomong-ngomong soal tekanan tadi nih, siapa sih sebenarnya yang bikin jalanan ekskul ini sebegitu berlubangnya sampai mereka butuh peredam kejut? Pasti kita akan masuk ke ranah para penguasa ekskul ini. Yoi, kita naik pangkat nih, bahas hierarki kepengurusan drum band. Disinilah mental anak bawang diuji abis-abisan. Pas pewawancara nanya soal pengurus, jawaban Elvina bener-bener kocak. Dia membagi pengurus jadi dua tipe kan? Iya, ada yang kalem, alias baik dan merangkul, tapi si kalem ini selalu dipasangin sama pengurus yang sifatnya kebalikannya. Elvina pakai diksi yang bikin gue kriak saking lucunya. Kata apa yang dia pakai? Dia nyebut partnernya yang galak itu rengas. Rengas. Luar biasa. Lo bayangin, rengas tuh ibaratnya liar, heboh, galak nggak karuan. Terus ditambah lagi ada gosip kalau dulu ada mantan pengurus yang kelihatannya baik, tapi ternyata, nah ini lo harus dengar. Gimana katanya? Ternyata dia punya bombastic side kriminal ke orang lain. Bombastic side kriminal. Hiperbolis sekali bahasanya. Sumpah lebay banget kan? Gue sampai mikir, kelakuan kriminal apa sih yang bisa dilakuin anak SMP? Ngelapin duit kas buat beli seblak? Atau nyelundupin es teh pas lagi hormat bendera? Untungnya pengurus itu udah pindah sekolah katanya. Itu menunjukkan betapa dramatisnya cara anak remaja mendeskripsikan konflik mereka. Tapi pertanyaannya nih, here's where it gets really interesting. Kenapa sih di setiap ekskul, di sekolah manapun, selalu ada dinamika pengurus model good cop, bad cop kayak gini? Nggak bisa ya dipimpin dengan damai dan santai aja? Iya, nggak bisa dong. Lo bayangin aja mimpin 50 anak remaja yang energinya berlebih, gampang pecicilan, dan susah fokus. Pendekatan damai dan rasional aja tuh nggak bakal mempan. Berarti harus ada yang tukang gertak ya? Harus. Keseimbangan antara si kalem dan si rengas ini adalah mekanisme kontrol sosial yang sangat natural. Kalau semuanya kalem, latihannya bakal hancur. Anak-anak bakal bercanda terus, barisan berantakan. Oh, bener juga. Ekskulnya berubah jadi tempat main dong. Tapi sebaliknya, kalau semua pengurusnya rengas dan galak, anak-anak baru pasti pada nangis. Dan akhirnya pemberontakan massal, anggotanya habis pada keluar. Jadi emang sengaja dibagi perannya ya? Si rengas yang marah-marah bikin anak orang kicep, terus si kalem yang nyamperin bawalin minum sambil bilang, udah ya sabar ya. Persis, si rengas menegakkan kedisiplinan, si kalem ngelakuin damage control biar besok anak-anaknya tetap mau datang latihan. Dan soal bombastic side kriminal tadi,
Nah iya, itu kenapa bisa lebay gitu sih nyebutnya? Itu karena di dunia mereka yang skalanya masih kecil, intensitas emosinya tuh raksasa banget. Perselisihan kecil antar teman bisa terasa seperti pengkhianatan tingkat tinggi. Bener banget. Di mata anak SMP, temen nikung pacar atau ngambil jadwal alat musik favorit itu kejahatannya setara sama ngerampok bank. Betul, dunia mereka sedang terpusat di lapangan itu. Sayangnya nih, pas obrolan lagi seru-serunya bedah kelakuan pengurus Rengas ini, wawancaranya tiba-tiba dipotong paksa. Terbentur realita kehidupan anak sekolah. Asli. Di transkrip ditulis, wawancaranya stop dulu karena hari udah malam. Alasannya, biar Elvina ini kutipan langsung ya, dimainin sama orang tuanya. Maksudnya dimarahin atau dicariin orang tuanya kan? Iya, dimainin tuh maksudnya disidang di rumah gara-gara main kemalaman. Akhirnya mereka janji lanjut hari Sabtu dan wawancaranya ditutup. Ini tuh kocak banget dan jadi tamparan realita. Bahwa setinggi apapun jabatannya di ekskul, Sengatur apapun dia di lapangan, pada akhirnya kalian semua tetap anak kecil yang bakal lari ketakutan kalau emak lo udah nelpon nyuruh pulang mandi. sangat humanis ya. Mengingatkan kita bahwa di balik intrik politik marching band itu, mereka tetaplah anak-anak yang terikat jam malam. Nah, dari obrolan panjang kita hari ini, gue ngerasa dapat pencerahan yang agak bikin merinding sih. Pencerahan apa tuh? Ekskul drum band atau ekskul apapun itu pas sekolah, itu bukan cuma soal pamer seragam atau baris berbaris. Itu panggung teater sosial, men. Arena buat simulasi dunia nyata. Tempat kita pertama kali belajar negosiasi kekuasaan ya. Bener. Tempat lo belajar nekat pegang dua alat sekaligus biar diakuin keberadaannya, belajar pakai idola K-pop sebagai tameng biar ego lo nggak hancur lebur pas ditolak, dan belajar bikin support system sama teman satu alat musik biar lo nggak gila. Termasuk belajar ngadepin atasan yang galak dan nyari perlindungan di atasan yang baik. Nah, makanya sebelum kita udahan nih nongkrongnya, gue mau lempar satu pertanyaan pamungkas buat lo yang lagi dengerin. Lo renungin baik-baik ya. Coba apa tuh? Pernah nggak sih lo kepikiran dinamika geng bertiga yang lo punya sekarang, terus bos di kantor lo yang suka ngamuk-ngamuk alias rengas, dan teman HRD lo yang kalem datang buat nenangin suasana? Jangan-jangan itu semua cuma versi copy paste dari drama ekskul lo pas zaman SMP dulu? Wah, sebuah pola yang terus berulang ya. Iya. Jangan-jangan dari zaman kita keringatan di lapangan SMP, kita tuh udah disimulasi secara nggak sadar buat ngadepin gilanya dunia kerja sekarang. Coba deh lo pikirin itu sambil jalan pulang. Bisa jadi bahan renungan yang lumayan dalam untuk malam ini. Pastinya. Udah bel masuk kayaknya udah mau bunyi. Jam istirahat kita habis nih. Makasih ya udah mau duduk nongkrong bareng kita. Bangkunya jangan lupa dirapiin lagi. Tetap waras ngadepin bos lo yang rengas. Dan sampai ketemu di sesi gibah bermanfaat kita berikutnya. Bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga, bumi udah mumpul giliran adu gosip.